Egy Sujana mengklarifikasi pada saya tidak ada permintaan maaf dari Egy Sujana kepada Jokowi. Ketika pertemuan kemarin dengan Pak Egy dengan Pak Damai Harilubis, Pak Jokowi dengan Pak Egy dan Pak Damai itu berangkulan sangat erat sekali, dan kami yang hadir terbatas di dalam ruangan juga menjadi sangat terharu ya melihat bagaimana hubungan berangkulan tokoh-tokoh yang sangat kita hormati ini mencair. Pembicara pertama itu adalah Bapak Damai Harilubis dan Pak Damai Harilubis menyampaikan ke Bapak Jokowi, menceritakan berbagai kegiatan, kemudian ditutup dengan permohonan maaf atas kesalahan, kekeliruan yang dilakukan, dan bahkan pertemuan ini di akhir pertemuan ditutup dengan doa, dan Pak Egy Sujana yang memimpin doa dan mendoakan kesehatan untuk kita semua, kesehatan untuk Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi, anak-anak Pak Jokowi, dan siap mendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo dalam rangka membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Gitu ya. Bahkan saya sempat meneteskan air mata waktu mendoa itu karena Egy menyampaikan, ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami dan berikan perlindungan kepada ayah kami, Bapak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat di manapun juga berada. Mikil Pukau pernah mengingatkan kita sahabat, bukan kebenaran yang berkuasa dalam politik, melainkan siapa yang mengontrol wacana. Dan hari ini kita menyaksikan wacana itu bekerja dengan telanjang di depan mata kita. Bayangkan saja Bang Egy Sujana itu kan sudah sewang ke mantan Presiden Jokowi, dan benar-benar pertemuan itu terjadi. Di sana ada diskusi sekalipun tertutup, dan menurut saksi yang mendampingi langsung permintaan maaf itu betul-betul nyata, bahkan disertai doa bersama dan Bang Egy yang memimpin sahabat. Namun setelah peristiwa itu selesai, kebenaran itu justru diserang secara sistematis. Ya kita tahulah, Rui Panci dan seluruh jajarannya bergerak serempak. Narasinya satu, Egy Sujana tidak meminta maaf. Diulang terus, dipertegas, pokoknya diulangi tanpa henti. Bahkan salah seorang YouTuber yang juga katanya wartawan ya, Michael Sinaga, itu tampil meyakinkan ke publik bahwa ia mendengar langsung dari Egy Sujana melalui via telepon bahwa permintaan maaf itu tidak pernah ada. Dan saya kira masalahnya bukan karena perbedaan versi dari keduanya, tetapi yang menjadi masalah adalah kesaksian jarak jauh dipaksakan untuk mengalahkan fakta yang terjadi di dalam atau di tempat kejadian tersebut, dimana kita tahu bahwa Bang Rahmat itu sudah speak up ke publik bagaimana menjelaskan tentang suasana pertemuan itu. Sehingga di titik ini kita tidak lagi bicara peristiwa, tapi kita sudah menyaksikan satu operasi narasi yang betul-betul mau mencongkram makna daripada apa yang menjadi agenda Bang Egy Sujana di rumah Pak Jokowi sahabat. Karena itu kalau kita memakai pendekatan Mikil Pukau, beliau itu kan pernah mengatakan bahwa kebenaran itu tidak pernah netral. Jadi yang namanya kebenaran itu tidak berdiri sendiri sahabat. Dia selalu diproduksi, dijaga dan didistribusikan oleh relasi kuasa. Nah hari ini itu memang sangat gampang dilakukan secara sistematis, apalagi melalui akun-akun media sosial di jejaringnya mereka. Nah tentu yang menjadi pertanyaan sekarang, siapa yang sedang berusaha menguasai kebenaran ini? Jika publik menerima bahwa Egy Sujana meminta maaf, membuka ruang rekonsiliasi dan menutup satu bab konflik, maka runtuhlah satu industri narasi, yaitu narasi perlawanan permanen
narasi korban abadi, narasi yang dilakukan oleh para oposisi tanpa mikir. Jadi Hannah Arendt itu membedakan dua hal, bahwa ada yang disebut dengan kebenaran rasional yang terdiri dari opini, ide, dan tafsir, serta kebenaran faktual. Kebenaran faktual itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Itu yang disampaikan oleh Bang Rahmat, ya, sekjen relawan Jokowi. Dan Arendt memperingatkan bahwa kebohongan paling berbahaya itu adalah ketika fakta dihapus lalu diganti dengan cerita yang terus diulang. Nah, apa yang kita saksikan hari ini persis seperti itu. Bukan membantah detail, melainkan menghapus peristiwanya. Jadi betul-betul luar biasa. Padahal ada saksi langsung yang melihat, ada pendamping yang memfasilitasi itu, ada pernyataan terbuka dari pihak yang hadir, yaitu Bang Rahmat yang saya sampaikan tadi. Namun semua itu dianggap kalah, sahabat, hanya oleh satu klaim. Saya ditelepon katanya, atau saya menghubungi Bang Egy yang disampaikan oleh Michael Sinaga itu. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, di fase ini pernyataan Roy Panci CS terlihat makin agresif, makin emosional, dan makin rekat. Bahkan Rismon Sianipar itu dalam satu tayangan televisi terlalu berani dia menuding-nuding bahwa ada proses transaksional yang terjadi di situ. Bahkan salah satu konten yang ada di situ Roy Suryo, ada Michael Sinaga, ada Rismon, ada Janes juga kayaknya, yang saya up sebelumnya itu, mengatakan bahwa ada 2 polisi yang ada di situ. Bahkan Janes luar biasa langsung menuding bahwa itu perintah Pak Kapolri. Bahaya sekali nih yang dilakukan oleh mereka. Mereka berani, atau mungkin bukan berani ya, tapi nekat menyatakan hal-hal yang tidak seharusnya diumbar di media, karena itu belum tentu benar. Bisa-bisa kan orang ini digelandang semua lagi ini ke polisi ini. Jadi sekali lagi sahabat, apa yang dipertontonkan mereka ini bukan satu bentuk keberanian, tetapi ini adalah merupakan gejala klasik yang sudah dijelaskan oleh Arendt. Ketakutan kehilangan kendali atas cerita. Artinya ketika realitas bergerak ke arah damai, sementara identitas politik dibangun dari konflik, sehingga yang tersisa hanyalah 2 pilihan: mau menerima kenyataan atau menghancurkan makna kenyataan itu sendiri. Dan mereka memilih yang kedua itu, sahabat, menghancurkan makna kenyataan itu sendiri, di mana sudah ada orang yang bicara seperti apa peristiwanya, dan orang itu adalah orang yang ada di lokasi tersebut. Sebab itulah saya kira memang yang paling kita wanti-wanti ini adalah bagaimana publik sadar betul bahwa orang yang benar itu tidak perlu mengulang klaimnya setiap hari. Orang yang yakin pada fakta tidak perlu panik terhadap kesaksian langsung. Dan sebaliknya, ketika sebuah peristiwa harus terus disangkal oleh mereka yang bahkan tidak hadir di lokasi, itu bukan perjuangan kebenaran, tapi itu adalah operasi penyelamatan narasi. Ini yang mesti publik harus pahami ini. Supaya apa? Supaya kita tidak gampang dibodoh-bodohi, tidak gampang dipermainkan oleh mereka. Yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada sahabat-sahabat, bahwa kekuasaan paling kejam itu bukan yang memenjarakan tubuh, tetapi yang memaksa publik meragukan apa yang baru saja mereka lihat. Hari ini pertanyaan sederhananya, apakah Egy Sujana meminta maaf? Tetapi siapa yang takut jika publik percaya bahwa rekonsiliasi itu benar-benar terjadi? Ya mereka, para pembual ini yang setiap hari melakukan kebohongan di publik, sahabat, yaitu Roy Panci CS. Saya kira jelas, sahabat, ya. Kita tinggal melihat ke depannya ini. Sesungguhnya siapa yang berbohong? Apakah yang berbohong ini Rahmat, yang berbohong ini Michael Sinaga, yang berbohong ini Panci, yang berbohong ini Rismon? Karena ketiga-tiganya ini selain Rahmat ya yang mendampingi Egy Sujana, hanya dia yang mengatakan bahwa terjadi di sana permintaan maaf.
Tapi yang lainnya ini yang ada di kubu teroris mengatakan tidak. Nah, kita akan lihat nanti seperti apa endingnya ini, narasi yang bertabrakan di langit. Saya kira demikian sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.